Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan TV, Anda kembali bersama saya dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan dan juga sekaligus Priangan TV ya. Saya ingin sampaikan terkait dengan isu-isu menarik di daerah ini terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul di daerah sebagai dampak dari kebijakan politik nasional. Baraya Priangan TV, kemarin saja baru saya dapat informasi dari salah seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya bahwa wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD baik di provinsi ya maupun di kabupaten kota itu kemungkinan besar itu akan direalisasikan pada pemilihan kepala daerah berikutnya. Karena apa? Dia sampaikan bahwa ketika Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo menyampaikan bahwa pemilihan akan dilakukan dengan dipilih oleh DPRD, kemungkinan besar pihak DPR akan merespon pernyataan Presiden tersebut dan merealisasikan wacana tersebut. Karena dia meyakini bahwa secara politik, koalisi pendukung pemerintahan di tanah air ini memang sangat kuat ya. Gerindra dengan beberapa partai besar yang merupakan koalisinya di DPR saat ini posisinya sangat besar dan bisa dikatakan mayoritas, sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah yang menghendaki adanya pemilihan DPR, ada pemilihan kepala daerah ya yang dilakukan oleh DPR, kemungkinan akan direspon oleh DPR dan penyusunan undang-undang untuk itu, undang-undang pendukung untuk merealisasikan wacana tersebut kemungkinan akan dengan lancar, mulus ya, tidak akan banyak proses politik atau perlawanan politik yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Nah, memang terkait dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini kemarin juga sempat ya kita di Kabar Priangan menjadi perbincangan di podcast beberapa waktu lalu yang memunculkan wacana pemilihan oleh DPRD. Hal itu mengemuka mengingat ya, mohon maaf bahwa pelaksanaan pemilihan langsung oleh masyarakat pada pelaksanaan kemarin 2 kali pemilihan ya, di pemilu 2024 di Februari 14 Februari 2024 lalu dan juga pada Pilkada serentak 27 November 2024 ternyata bisa dikatakan menunjukkan pragmatisme politik masyarakat yang sangat kental, dan itu menunjukkan adanya keburukan atau apa istilahnya kemunduran dalam demokrasi ya, karena proses pemilihan itu tidak muncul secara objektif, tetapi karena adanya permainan terutama dugaan kuat money politik yang dilakukan oleh para kelompok-kelompok politik baik pada pemilihan legislatif maupun pada pemilihan kepala daerah. Dalam istilah Sunda kemarin dikatakan bahwa pemilu kemarin itu, pilkada kemarin itu sangat rujit ya, menjijikan gitu ya, melihat bagaimana masyarakat begitu antusias dan responsif terhadap tindakan money politik yang digelorakan, yang digelontorkan oleh elit-elit politik, baik itu anggota legislatif maupun para calon kepala daerah. Sehingga kemarin sempat muncul aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang menentang hasil pilkada karena dikatakan bahwa hasil pilkada tersebut syarat dengan money politik. Dan kita tidak tahu sampai sekarang sikap Bawaslu ataupun aparat penegak hukum terhadap laporan dugaan money politik seperti apa. Tapi itulah kenyataannya bahwa politik di tanah air ini masih syarat dengan pragmatisme politik masyarakat
sehingga demokrasi yang sejatinya digadang-gadang pada momentum pemilu tertegakkan dengan baik, ternyata ini malah dihancurkan dengan adanya aksi money politik tersebut. Nah, wacana pemilihan oleh DPRD bukannya tidak mungkin atau bukannya berarti bahwa proses pragmatisme politik itu akan hilang, tapi paling tidak dengan dilakukan oleh DPRD tidak banyak masyarakat yang ikut terlibat pada keburukan demokrasi, dan elit politik juga bisa bertanggung jawab di hadapan masyarakat, dan masyarakat bisa menjadi kontrol yang objektif terhadap para anggota DPRD di dalam proses pemilihan, ya. Jadi wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini kemungkinan akan segera direalisasikan di mulai tahun depan, ya, karena tadi wacana sudah sangat kuat dan didukung oleh kekuatan politik di DPR RI. Nah, namun demikian ada ini pemberitaan ya di Harian Umum Kabar Priangan, muncul dari Banjar, ya, dari aktivis pergerakan masyarakat yang juga ini dari lembaga Forum Rakyat Indonesia Unggul nih, Pak Todi Prabu, bahwa katanya ini pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini justru merupakan kemunduran politik karena demokrasi hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berada di tataran elit politik, baik itu pimpinan partai ataupun para anggota legislatif. Nah, tinggal nanti kita bandingkan, ya, mana yang lebih memberikan manfaat dan mana yang mudarat. Jadi ditimbang-timbang antara manfaat dan mudaratnya antara pemilihan oleh DPRD maupun pemilihan langsung oleh masyarakat. Biasanya kalau pemilihan langsung oleh masyarakat, biaya biaya pemilu itu akan menyita biaya yang sangat besar, karena pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu ini melibatkan masa dan jangkauan jaringan yang lebih luas, bahkan hingga ke TPS hingga tingkat RW, gitu ya, yang tentu merupakan biaya tinggi. Pembentukan badan ad hoc saja sampai ke tingkat KPPS itu biayanya sangat tinggi, bisa mencapai triliunan. Tetapi ketika dilakukan oleh DPRD itu ada pemangkasan anggaran. Walaupun betul tadi ada dugaan-dugaan yang akan bermain dalam pragmatisme politik nanti adalah DPRD. Nanti tinggal dilakukan mekanisme pengawasannya seperti apa sehingga DPRD ini bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Toh, kalaupun misalkan dikatakan bahwa ini mewakili masyarakat banyak, DPRD sebetulnya merupakan representasi dari perwakilan masyarakat, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh DPRD adalah tindakan atau aksi dari masyarakat, sehingga tidak semestinya ketika pemilihan yang dilakukan oleh DPRD dianggap bahwa ini sebuah alienasi atau penghilangan peran masyarakat dalam demokrasi. Nah, jadi nanti tinggal mekanismenya saja seperti apa. Apakah mungkin juga akan dilakukan proses penjaringan melalui kanal-kanal tertentu agar ketika DPRD bekerja dalam pemilihan itu betul-betul mewakili aspirasi masyarakat. Jadi seperti itu, ya. Kita serahkan saja mungkin nanti pada kebijakan pemerintah bersama dengan DPR RI yang akan segera memunculkan atau menerbitkan undang-undang penyelenggaraan pemilu, khususnya pilkada, yang konon katanya akan dilakukan oleh DPRD. Adapun terkait dengan pesimisme dari kelompok-kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa itu sebagai kemunduran demokrasi
Nanti tinggal bagaimana pemerintah bisa menjawab bahwa dengan dilakukan pemilihan oleh DPRD betul-betul merupakan cara ideal ya untuk kondisi saat ini sebagai upaya untuk penegakan demokrasi. Karena bagaimanapun ketika demokrasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, ternyata masyarakatnya belum siap. Masyarakat masih terjebak pada pragmatisme politik karena mungkin secara ekonomi masyarakat belum siap. Secara pendidikan politik masyarakat belum siap, secara perangkat atau infrastruktur juga mungkin kita belum siap. Jadi banyak hal faktor yang menyebabkan bahwa masyarakat ini belum siap untuk menerima uluran demokrasi yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat gitu ya. Jadi demikian ya terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, mudah-mudahan masyarakat bisa bersikap kritis dan apa yang barusan saya sampaikan menjadi bekal pemahaman dari pendengar TV semua ya dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut. Demikian dari saya, Muhammad Ridwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.